على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam pengajian kitab Al-Qala'id Al-Marjaniyah dan kita sudah membahas hadis-hadisnya sampai hadis yang ke-10. Kita lanjutkan sekarang Al-Hadithul Hadi Ashar, hadis yang ke-11. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, kuntu adalah aku asumu biasanya puasa ad-dahra sepanjang tahun, artinya puasa setiap hari. Wa aqra'ul Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an kulla lailatin, setiap malam, maksudnya khatam setiap malam. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini termasuk sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tenar dengan ibadahnya yang dahsyat, sebagaimana juga Tamim Ad-Dari dan yang lain-lainnya, ya bisa khatam Al-Quran 30 juz dalam satu malam. Qala, dia mengatakan, fa imma, maka ada kalanya dzukirtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku disebutkan kepada Nabi. Wa imma, dan ada kalanya arsala ilayya, Nabi mengutus orang kepada saya, fa ataitu, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lupa-lupa ingat apakah dia diceritakan kepada Nabi atau dia dipanggil Nabi sehingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau menyampaikan cerita dan kita lupa-lupa ingat, ya sampaikan dengan cara ihtiyat, dengan cara hati-hati, ya kita mengatakan ada kalanya begini, ada kalanya begini. Faqala li, maka beliau mengatakan kepada saya, iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, bacalah Al-Qur'an dalam setiap satu bulan. Maksudnya khatamkan Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud bacalah Qur'an ini, bacalah seluruh Qur'an, berarti 30 juz, berarti maksudnya khatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan. Maka ini dalil membaca Al-Quran satu hari satu juz. Qala qultu, aku mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni utiku, sesungguhnya aku mampu, afdala min dzalik, yang lebih utama daripada itu, maksudnya yang lebih banyak daripada itu. Karena amalan di dalam Islam ini semakin banyak pula pahalanya, semakin afdal. Qala, Nabi mengatakan, faqra'hu, maka bacalah Quran fi kulli 20, pada setiap 20 hari. Jadi maksudnya mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap 20 hari. Kalau memang semangat, tidak mencukupkan diri dengan 30 hari, tapi 20 hari. Berarti kita membaca satu harinya 30 halaman, ya. Karena Al-Quran itu di mushaf yang tercetak, cetakan Arab, itu 600 halaman. Sehingga kalau mau dikatamkan 20 hari, berarti kita katamkan satu harinya 30 halaman. Dan ini sangat mampu untuk kita lakukan. Seandainya kita membaca ba'da subuh 10 halaman, ba'da zuhur waktunya rolasan 10 halaman, nanti ba'da isya waktunya sudah selesai semua urusan 10 halaman, sudah pas 30 halaman dalam satu hari, ya sangat memungkinkan. Qala qultu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik, sesungguhnya aku mampu yang lebih utama daripada itu. Qala, beliau mengatakan, faqra'hu, maka katamkanlah Quran fi kulli 20, pada setiap 10 hari. Nah, ini meningkat lagi, ya. Berarti satu harinya kita membaca 3 juz. Dan ini juga memungkinkan bagi yang bacaannya lancar, karena setelah subuh dia baca 1 juz, membutuhkan waktu setengah jam. Kemudian ba'da zuhur ketika rolasan dia butuhkan waktu setengah jam untuk baca 1 juz. Kemudian ba'da isya sebelum tidur dia butuhkan waktu setengah jam lagi. Cuma 1,5 jam dalam satu hari. Sangat mampu bagi orang yang sudah lancar bacaannya. Qala qultu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni utiku, sesungguhnya aku mampu, afdala min dzalik, yang lebih utama daripada itu. Qala, beliau mengatakan, faqra'hu fi kulli sab'in, maka katamkan Quran dalam setiap 7 hari alias 1 pekan, wala tazid ala dzalik, dan jangan lebih daripada itu. Jadi maksimalnya adalah
7 hari penghatamannya. Jangan kurang dari 7 hari. Tetapi hadis yang kemarin sudah kita baca bahwa Nabi juga mengizinkan 3 hari. Nah, maka dua hadis ini karena sama-sama sahih tidak bertentangan. 3 hari itu maksudnya apabila mampu, sebagaimana riwayat Imam Ahmad, iqra'hu fi thalathin in istata'ta. Kalau kamu mampu ya khatamkan 3 hari. Nah, penghataman Quran dalam 7 hari atau 1 pekan, ini kata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, itu adalah adatnya mayoritas ulama salaf. Karena itu, kaitannya hadis ini dengan buku Wadhifah Ramadan adalah mari kita jadikan adatnya mayoritas ulama salaf ini jadi wadhifah Ramadan kita ya. Ramadan ini 1 pekan kita usahakan untuk bisa khatam Quran. Ramadan ini kan 1 bulan ya. Nah, seandainya kita bisa setiap pekannya khatam 1 kali, maka sudah 4 kali kita khatam dalam 1 bulan Ramadan ini. Kalau tidak mampu setiap pekannya, ya minimal 1 pekan dari 4 pekan Ramadan ini, kita ambil 1 pekannya untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 pekan tersebut. Nah, inilah apa namanya yang saya maksud dengan penulisan buku hadis ini di dalam buku ini, yaitu untuk diterapkan hadis ini minimal seumur hidup 1 kali atau minimal 1 kali di bulan Ramadan ini. Karena sebagaimana kata Imam Ahmad, 1 hadis saya baca tidak akan saya lewati kecuali melakukannya. Inilah pengamalan terhadap ilmu. Karena ilmu tidak diamalkan ya seperti tidak ada gunanya. Kemudian fa inna li zaujika, karena sesungguhnya istrimu memiliki alaika atasmu haqqan hak, wali zaurika dan untuk tamumu alaika atasmu haqqan ada hak, wali jasadika dan untuk tubuhmu alaika atasmu haqqan ada hak. Jadi dilarang oleh Nabi SAW puasa setiap hari. Kenapa? Karena berarti mendolimi istrinya. Karena yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini setiap siangnya puasa, setiap malamnya mengkhatamkan Quran. Sehingga tidak sempat untuk hubungan sama istri. Siang tidak mungkin karena lagi puasa. Haram untuk melakukan hubungan. Akan batal puasanya. Malam hari tidak mungkin juga karena waktu sudah habis untuk tahajud. Menghatamkan apa? Satu Al-Quran, menghatamkan 30 juz dalam sehari semalam tersebut. Dia sudah sibuk seperti itu sehingga istrinya tidak pernah tersentuh sama sekali. Maka Abdullah bin Amr ini setelah menikah kemudian istrinya ditanya oleh mertuanya, bagaimana kondisi suamimu? Maka dijawab, alhamdulillah, sebaik-baik suami, orang yang suka puasa, orang yang suka tahajud. Mulai dari akad nikah sampai malam ini, saya belum pernah disentuh oleh suami saya. Nah, ini kondisi Abdullah bin Amr bin As ya. Dari akad nikah sampai ditanya oleh mertuanya tadi, itu tidak pernah sama sekali menyentuh istrinya. Maka malam pertama dilewatkan begitu saja, tanpa melakukan apapun terhadap istrinya. Dia hanya tinggalkan istrinya sendiri di kamar, sementara dia sibuk sholat malam semalam suntuk. Ini zalim kepada istri seperti ini. Maka Nabi tegaskan bahwa istrimu juga punya hak. Tamumu juga punya hak. Artinya kalau engkau punya tamu, maka sepantasnya engkau temani tamumu untuk makan. Jadi ini satu adab di dalam Islam ya. Kalau kita menghidangkan makanan kepada tamu, ya kita ikut juga mencicipi meskipun mungkin kita sudah bosan dengan makanan yang kita hidangkan itu. Meskipun tidak sampai dosa seandainya kita tidak ikut mencicipi, tapi sebagai adab ya. Karena biasanya orang kalau makan sendiri dia kurang nyaman rasanya. Nah, ketika kita ikut makan, dia akan terasa nyaman. Menyamankan orang ini termasuk satu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau memang hidangannya hanya cukup untuk tamu. Nah, maka kita sebagai pemilik rumah tidak ikut makan, tidak ada masalah. Tapi kalau ini hidangannya cukup untuk banyak orang, ya kita sebagai penghidang juga ikut mencicipi meskipun 1 atau 2 yang kita ambil. Ini adab kepada tamu. Jasadmu punya hak. Ini menunjukkan bahwasanya jasad kita itu bukan milik kita. Kita punya kewajiban terhadap jasad kita. Jasad kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dizalimi dengan memberikan makanan yang terlalu sedikit sehingga kurang untuk kebutuhan tubuh kita. Maka puasa setiap hari ini termasuk zalim kepada tubuh kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan al-haditsu tsani asyar, hadis ke-12. Ruya diriwayatkan, ini berarti hadis yang dhaif. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla siapapun yang salat ad-duha, salat waktu duha, thintai asyrata raka'atan, 12 rakaat, banallahu lahu qasran, Allah pasti akan membangun untuk dia satu istana min dahabin dari emas fil jannah di dalam jannah." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan gharib, dan sudah sering disampaikan bahwa kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib saja maka maksudnya dhaif, hadisnya dhaif. Hadis ini dhaif. Kenapa ditampilkan dalam buku ini? Bukankah buku ini judulnya Wazifah Ramadan, berarti tugas yang bisa diamalkan di bulan Ramadan? Maka jawabnya adalah para ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan hadis-hadis tentang fadilah amal seperti ini meskipun dhaif masih bisa diamalkan apabila memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, dhaifnya tidak dahsyat seperti dalam kasus hadis ini. Tidak sampai hadis palsu. Syarat yang kedua, bahwa amalannya sudah tercakup dalam dalil umum yang sahih. Ada dalil umum yang sahih menghasung kita memperbanyak sholat sunnah. Maka sholat sunnah duha 12 rakaat tidak ada masalah. Bahkan lebih dari 12 rakaat pun tidak masalah, tidak terbatas. 100 rakaat juga boleh sebagaimana kebiasaan Harun ar-Rasyid. Sholat sunnahnya dalam satu hari itu 100 rakaat. Atau seperti Imam Ahmad, sholat sunnahnya dalam satu hari 150 rakaat. Syarat yang ketiga, bahwa ketika mengamalkan hadis dhaif tersebut, kita tidak meyakini sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus tujuannya apa melakukan itu? Para ulama mengatakan tujuannya ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian artinya. Artinya begini, hadis dhaif itu ada kemungkinan sebagai sabda Nabi, ada kemungkinan juga bukan. Jadi masih ragu-ragu lah, separuh-separuh lah ya. Jadi ada kemungkinan sabda Nabi, ada itu kemungkinan karena ada hadisnya, tapi ada juga kemungkinan bukan sabda Nabi karena rawinya yang meriwayatkan bermasalah. Mungkin dia mudah lupa dan sebagainya. Nah, itu permasalahan dalam perawi hadis menyebabkan hadisnya jadi kita ragu-ragu untuk meyakininya. Nah, hadis yang seperti ini, kalau ternyata betul-betul ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah melakukan, berarti inilah kehati-hatian yang kita lakukan. Tapi seandainya ternyata Nabi tidak menyabdakan seperti ini, kita sudah melakukan, tidak ada masalah, tidak sia-sia, karena toh sudah tercakup dalam hadis yang sahih yang lain, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, as-salatu khairu maudu'in. Salat itu adalah amal terbaik yang ditaruh di atas muka bumi. Faman istata'a ay yastakthir, siapa yang mampu untuk memperbanyak salat sunnah, fal yastakthir, hendaklah memperbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, inilah dalil umum yang memayungi hadis dhaif ini sehingga masih bisa diamalkan. Nah, maksud penulisan hadis ini dalam buku ini, marilah kita jadikan sebagai wazifah Ramadan, salat duhanya 12 rakaat. Kalau tidak bisa 30 hari ini, maka kita ambil satu hari minimalnya dari bulan Ramadan ini, 12 rakaat salat duha. Saya yakin semuanya mampu dan bisa. Yang penting ada kemauan. Ya. Jadi kaidahnya, kalau ada kemauan, maka ada kemampuan. Tapi kalau tidak ada kemauan, kapan ada kemampuan? Tidak mungkin ada kemampuan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fikih salat duha menurut mazhab Syafi'i minimalnya adalah 2 rakaat, maksimalnya adalah 8 rakaat. Tapi bukan berarti kita tidak boleh salat lagi, bukan ya. Salat lagi silahkan, tapi itu bukan salat duha, istilahnya adalah salat sunnah mutlak. Adapun kalau diistilahkan dengan salat duha, maka 8 rakaat maksimalnya menurut mazhab Syafi'i, karena itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada Fathu Makkah beliau salat duha 8 rakaat. Karena itu kalau seandainya kita keberatan 12 rakaat, nah turunlah kepada 8 rakaat. Kalau bisa setiap hari di bulan Ramadan, kalau tidak bisa ya satu hari kita ambil di bulan Ramadan ini, sholat duha 8 rakaat, supaya kita persis dengan perbuatan Nabi SAW pernah sholat duha 8 rakaat. Kalau 8 rakaat dirasa masih berat, maka ada juga hadis yang lain. Nabi SAW kana yusallid duha, adalah salat duha 6 rakaatin, 6 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Syama'il, derajatnya sahih. Nah, ini bisa diterapkan setiap harinya. Kita salat duha selama Ramadan ini 6 rakaat.
2 rakaat sebelum kerja, nanti 2 rakaat di tempat kerja, 2 rakaat sebelum istirahat sholat duhur, akan mampu seperti itu. Atau terserah lah bagaimana. Kemudian kita lanjutkan al-hadits al-thalits asyar, hadis yang ke-13. Wa an Qarfa', ini perawi hadis sebelum sahabat Nabi, berarti seorang tabi'i dia. Biasanya tabi'i tidak saya sebutkan di sini, tetapi kenapa di sini saya sebutkan? Karena namanya unik ya, Qarfa' ya. Qarfa' itu saya cari-cari ternyata maknanya adalah seorang wanita atau seorang istri yang longgaran terhadap suaminya. Jadi sifatnya longgar terhadap suaminya. Dimarahi pun masih bisa senyum. Nah, ini sifat yang longgar ya. Qarfa', maka Qarfa' ini satu nama yang bagus ya, untuk orang-orang Arab. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un, ada empat rakaat qabla dhuhri, sebelum salat zuhur, laisa fihinna taslimun, tidak ada padanya salam, tuftahu lahunna, dibuka untuknya, abwabus sama, pintu-pintu langit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau mengatakan Ubaidah perawi dalam hadis ini adalah dhaifun, tetapi wa hassanahu al-Albani, dihasankan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi ringkasnya memang para ulama berselisih pendapat tentang derajat hadis ini. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nah, kita yang bukan ulama boleh taklid kepada sebagian ulama, sehingga kita mengikuti yang mensahihkan atau menghasankan sebagaimana Syekh Albani, tidak ada masalah. Maka hadis ini merupakan dalil salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat tanpa ada salam di tengahnya. Artinya langsung 4 rakaat. Karena itu seperti yang sering saya sampaikan, sholat sunnah 4 rakaat baik siang maupun malam itu ada 3 cara ya. Cara yang pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan ini yang paling utama menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul laili wan nahari mathna mathna." Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad yang meriwayatkannya, maka Imam Ahmad pula yang berpendapat bahwa lebih baik 2 salam, 2 salam. Cara yang kedua, sebagaimana dalam hadis ini, langsung lempeng 4 rakaat. Maka tahiyatnya hanya di akhir saja. Tahiyatnya hanya sekali. Cara yang ketiga nanti akan kita tampilkan dalilnya insyaallah taala, yaitu 2 rakaat, kemudian tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir, sebagaimana sholat asar, sholat zuhur, dan sholat isya. Nah, silahkan ini dipilih mana saja, tapi untuk yang sebelum zuhur, paling bagusnya adalah cara yang kedua, yaitu langsung lempeng 4 rakaat. Kenapa? Supaya sesuai dengan lafal hadis ini, laisa fihinna taslimun, yang tengah-tengahnya tidak ada salamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fungsinya hadis ini dimasukkan dalam buku ini adalah supaya kita jadikan sebagai wazifah Ramadan, salat sunnah sebelum zuhur selama Ramadan ini 4 rakaat. Nanti kalau sudah tidak Ramadan, kalau mau balik 2 rakaat silahkan, kalau mau lanjut 4 rakaat juga lebih bagus lagi. Tapi minimal ya, selama Ramadan ini kita wazifahkan sebelum zuhurnya salat sunnahnya 4 rakaat. Kenapa? Karena mumpung pahala-pahala pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Sehingga kalau kita hanya sholatnya seperti biasa, ini sangat iman-iman ya, sangat disayangkan. Ramadan lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan pahala-pahala yang besar. Sering saya sampaikan bahwasanya seperti seseorang yang dia bekerja, kalau seharinya digaji 100.000, tiba-tiba majikannya mengatakan selama Ramadan ini saya gaji setiap harinya 1 juta. Nah, niscaya kita akan sungguh-sungguh untuk masuk setiap hari, tidak akan bolos. Karena bisa kumpulkan 30 juta dalam 1 bulan. Nah, kalau masalah duit kita mikir begitu, bagaimana lagi dengan masalah apa? Akhirat atau masalah pahala? Pasti kita harus lebih dahsyat untuk memikirkan hal tersebut. Nah, maka prakteknya atau penerapannya ya hadis ini, hadis seperti ini ya. Salat sunnahnya ditambah lagi. Boleh ya dengan cara 2 rakaat di rumah ketika mendengar adzan. Setelah itu segera pergi ke masjid. Nah, pasti masih bisa 2 rakaat lagi. Karena salat 2 rakaatnya di rumah itu pas ketika sudah mendengar adzan tadi. Mendengar adzan langsung wudu, langsung salat sunnah 2 rakaat. Nah, pasti di masjid masih bisa sempat lagi.
Tapi kalau kita tunda-tunda nggak segera wudhu, ya tentu saja kesempatan yang sangat mulia ini akan lepas dari kita. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa pintu-pintu langit akan dibuka untuk sholat 4 rakaat sebelum zuhur ini. Fungsinya apa pintu langit dibuka ini? Ya maksudnya adalah amalnya bisa segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa segera mustajab. Karena doa kita akan naik ke langit sebagaimana sudah sering ditampilkan dalilnya ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ini ayat yang harus kita hafal surat Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah lah kalimat yang baik itu naik. Wal amalus shalihu yarfa'u. Dan amal saleh itu mengangkatnya. Nah, doa termasuk kalimat yang baik yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintu langit sudah dibuka, ini segera mustajab karena dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan masalah ini juga hadis yang disabdakan oleh Nabi tentang adzan, "Idza nadal munadi", kalau seseorang mengumandangkan adzan, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Nah, kalau pintu langit sudah dibuka, apa efeknya? Beliau mengatakan wastujibad du'a, dan dikabulkanlah doa-doa. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Hakim, derajatnya sahih. Karena itu, setelah kita melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur ini, kalau masih ada waktu sebelum qomat, maka hendaklah sungguh-sungguh berdoa. Karena pintu langit Anda sudah dibuka, doa Anda sudah sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa ya utamanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang punya keluarga, anak, istri, ya doa yang sangat penting adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang sudah usia 40 atau ke atas, 40 ke atas ya, maka sangat penting untuk membaca doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minadh dhalimin. Baik, kita lanjutkan al-haditsul rabi' asyar, hadis yang ke-14. Wa an Ambasah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala akhbaratni ukhti Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi hadis ini adalah Ambasah. Ambasah ini adiknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan dari saudarinya yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Nabi, namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Ya, ini adalah kakaknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Anna habibaha, bahwasanya kekasihnya yaitu Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasim ini putra pertama beliau yang laki-laki. Akhbaraha, memberi kabar kepada Ummu Habibah. Qala, Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin", tidak ada seorang pun mumin yang beriman, yusalli 4 raka'atin, yang salat 4 rakaat, ba'da dhuhri, setelah zuhur, fatamassu wajhahu an-naru abadan, lalu wajahnya terkena oleh api neraka selama-lamanya, tidak mungkin, insyaallah taala, insyaallah azza wa jalla. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasai. Hadis ini menunjukkan fadilah salat sunnah setelah zuhur 4 rakaat. Nah, maka wazifah kita pada bulan Ramadan ini, mari salat sunnah setelah zuhur dibuat 4 rakaat. Caranya sama dengan tadi, boleh 2 salam, itu paling utama menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Boleh juga langsung 4 rakaat, boleh juga 2 rakaat, kemudian tahiyat, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat, bebas. Maka selama bulan Ramadan ini, kalau bisa ya, salat sunnah sebelum zuhurnya 4 rakaat, setelah zuhurnya 4 rakaat, sebelum asarnya juga 4 rakaat, sebagaimana hadis yang ke-15 nanti insyaallah taala. Ditambah, kenapa? Karena mumpung pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini tidak akan terulang kecuali 1 tahun lagi ke depan. Nah, kalau 1 tahun lagi ke depan ternyata usia kita belum sampai kepada Ramadan berikutnya, kan sayang kita ini melewatkan waktu-waktu yang sangat mulia ini untuk kita tidak memperbanyak salat sunnah sebanyak-banyaknya. Karena itu 4 rakaat setelah zuhur ini fadilahnya kita perlu ngerti bahwasanya dijamin tidak akan tersentuh oleh api neraka. Di sini disebutkan wajahu, wajahnya tidak tersentuh api neraka. Ini bukan berarti wajahnya saja kemudian badannya gosong dengan api neraka, tidak begitu ya.
Tapi ini termasuk dalam bab dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Disebutkan wajah saja, tapi maksudnya seluruhnya. Itu seperti orang Indonesia mengatakan tidak tampak batang hidungnya. Itu tidak hanya ironi tok ya, tapi ya semuanya tidak tampak. Ya. Nah, kenapa disebutkan wajah saja? Itu karena wajah adalah dianggap anggota tubuh yang paling mulia sehingga disebutkan secara khusus. Buktinya wajah adalah yang paling Anda muliakan. Kalau Anda cermin selalu melihat wajah, nggak pernah yang lain. Yang lain-lain nggak pernah dicermini. Jadi wajah selalu apa? Dicermini. Kemudian pakai bedak, yang dibedai juga wajahnya. Yang lain-lain nggak dikasih bedak. Nah, berarti wajah ini memang sesuatu yang paling mulia di tubuh kita. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya suami bisa disebut dengan istilah habib ya, kekasih atau ya apa kalau orang Indonesia mengatakan sayang ya, sayangnya atau sayangku gitu. Maka seorang suami panggil istrinya sayang atau sebaliknya istri panggil suaminya sayang ya, tidak ada masalah. Ini ada contohnya Aisyah apa Ummu Habibah disandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai suami istri dengan istilah Habib ya kekasih atau sayang. Tapi memang kata-kata sayang ini menurut saya agak vulgar gitu ya, sehingga ketika seorang suami panggil istrinya sayang di depan di muka umum, ini kalau bagi saya pribadi untuk telinga saya kurang nyaman ya. Kalau telinga panjenengan nyaman ya silahkan saja. Tapi saya tidak pernah temukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panggil istrinya dengan kata-kata sayangku, nggak pernah. Ya. Karena itu juga saya tidak panggil istri dengan kata-kata sayangku di depan umum. Ya. Kalau di dalam kamar silahkan aja, ya panggil apapun silahkan. Saya temukan satu dalil saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil Aisyah dengan istilah Humaira. Humaira itu bukan sayang artinya. Humaira itu wanita yang putih. Berarti ini maksudnya adalah satu panggilan kelembutan dari suami kepada istrinya. Ya. Kalau orang Garut misalnya, orang Sunda, ya biasanya mereka panggil istrinya dengan kata-kata neng. Nah, neng itu adalah panggilan kesayangan dari seorang suami kepada istri. Itu mirip dengan kata-kata Humaira untuk Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis yang ke-15. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallah, semoga Allah merahmati imra'an seseorang shalla yang salat qabla al-asri sebelum asar arba'an 4 rakaat. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, di sini kata-kata disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam buku antum belum ada. Ini karena barusan saya tambahkan. Kenapa saya tambahkan begitu? Karena derajat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada juga yang mendhaifkan. Syekh Albani termasuk yang mensahihkan sebagaimana Ibnu Hibban. Karena itu saya sebutkan di sini Ibnu Hibban mensahihkan untuk isyarat bahwasanya ada juga yang mendhaifkan. Dan kita yang bukan ulama bisa taklid kepada para ulama, maka kita mengikuti yang mensahihkan, tidak ada masalah. Hadis ini menunjukkan fadilah salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Untuk sebelum asar ini paling bagus caranya adalah 2 rakaat, kemudian tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Meskipun 2 salam juga boleh, langsung lempeng 4 juga boleh. Ya. Apa dalilnya bahwa lebih utama pakai 2 tasyahud? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan salat sebelum asar itu 4 rakaatin 4 rakaat, yafsilu bainahunna, memisah antara 4 rakaat tadi fit taslimi 'alal malaikatil muqarrabin, membaca salam kepada para malaikat muqarrabin dan juga kepada kaum muslimin dan mukminin. Nah, yang dimaksud ucapan salam kepada malaikat muqarrabin ini menurut para ulama, menurut Imam Ishaq antara lainnya, bahwa itu maksudnya tasyahud awal. Kenapa tasyahud awal disebut dengan salam kepada para malaikat muqarrabin? Karena pada saat tasyahud kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah, ibadillahi shalihin ini sudah tercakup padanya malaikat muqarrabin, muslimin dan mukminin. Maka penerapan hadis ini adalah salat 2 rakaat, salat sunnah sebelum asar 4 rakaat dengan cara
dua rakaat, kemudian tasyahud awal, kemudian dua rakaat lagi, kemudian tasyahud akhir. Itu yang paling afdal karena paling sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata-kata rahimallah ini bisa diartikan dengan dua artian ya. Yang pertama artian doa, semoga Allah merahmati. Itu seperti ungkapan barakallah, itu semoga Allah memberkahi. Boleh juga ini diartikan sebagai berita. Jadi Nabi memberitahu, rahimallah, Allah itu ngasih rahmat kepada siapa? Kepada seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Mau dikatakan doa, bagus, gak ada masalah. Mau dikatakan berita juga bagus, gak ada masalah. Dua-duanya baik ya. Dan kata Imam Ghazali, sunnah 4 rakaat sebelum asar ini adalah sunnah muakkadah. Muakkadah itu apa? Ditekankan untuk dilakukan betul-betul. Kenapa? Kata Imam Ghazali, supaya masuk dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang doa Nabi pasti mustajab. Tidak mungkin doa Nabi tidak mustajab. Nah, kalau Nabi mendoakan semoga dikasih rahmat, maka kalau kita sholat 4 rakaat sebelum asar, pasti dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali berdasarkan hadis ini, sunnah 4 rakaat adalah sunnah muakkadah. Sunnah 4 rakaat sebelum asar adalah sunnah muakkadah. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, itu sunnah 4 rakaat ini tidak termasuk sholat sunnah rawatib. Ya. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib itu yang selalu rutin dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan 4 rakaat sebelum asar ini tidak termasuk rawatib dengan bukti bahwa perawi hadis ini yaitu Ibnu Umar tidak selalu melakukan. Ya kadang melakukan, ya kadang tidak. Nah, kaitannya hadis ini dengan buku ini adalah mari kita jadikan sebagai wazifah Ramadan, sholat sebelum asar 4 rakaat. Kalau setelah Ramadan mau balik normal 2 rakaat silahkan, mau lanjut 4 rakaat lebih bagus lagi karena ini sunnah yang muakkadah. Kemudian faedah berikutnya, kata-kata imro'an yang artinya seseorang itu mencakup laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan rojulun. Kalau rojulun itu laki-laki. Imro'atun itu perempuan. Jadi imro'an ini kalau ditambahi tak di akhir menjadi imro'ah itu artinya perempuan. Tapi ketika taknya dihapus, imro'an ini mencakup laki-laki dan perempuan. Demikian juga kata-kata mar'un ya. Mar'un berarti alif yang awal dihapus. Nah, dihapus menjadi mar'un. Artinya sama, laki-laki maupun perempuan. Demikian dalam bahasa Arab. Dan faedah ini saya dapatkan dari teman saya Al-Ustaz siapa namanya? Uthman Zahid nih. Dia pengajar di pesantren NDM Nahdlatul Muslimat. Ketika membaca buku saya Syarah Sittinan Nafi'ah, saya jelaskan di situ kata-kata imro'an dengan penjelasan yang salah, maka beliau katakan ini imro'an ini mencakup laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam bahasa Arab. Maka alhamdulillah ini ilmu saya dapatkan atau saya dengar dari beliau. Meskipun mungkin saya pernah mendengarnya dari selain beliau tapi sudah lupa lagi karena biasa memang begitu ya. Kita belajar itu pernah mendengar suatu ilmu kemudian lupa lagi. Tapi kalau diulang-ulang terus seperti ini lama-lama tidak akan lupa. Maka ini fungsinya orang yang sudah berilmu untuk banyak mengajar, fungsinya supaya tidak lupa ilmunya. Karena ilmu yang sudah kita dapatkan sebanyak apapun tidak pernah diulang dengan cara mengajar akan mudah lenyap. Demikian juga fungsinya orang yang belajar untuk seringkali menghadiri pengajian seperti ini adalah supaya ilmunya juga menancap. Karena baru mendengar satu kali belum tentu itu terbekas dalam hati. Tapi kalau sudah mendengar satu kali, diulang lagi, tidak ada masalah. Jangan bosan terhadap pengulangan ilmu yang kita dengar. Karena ada fungsinya. Ya. Jangan mengatakan, wah ini Ustaz ilmunya sentek. Karena apa? Ngulang-ngulang lagi pembahasan. Jangan begitu ya. Karena ilmu itu setiap kali diulang, maka kita mendengarnya dapat pahala. Dan itu ada fungsinya, efeknya baiknya yaitu menetapkan dalam hati kita, mengokohkan ilmu tersebut dalam hati kita. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, rindu saya kepada ilmu adalah ketika saya mendengar seseorang menyampaikan sesuatu yang saya sudah mendengarnya, itu seolah-olah saya pengen seluruh tubuh saya ini mendengarkannya. Tidak hanya telinga saya yang mendengarkan, tapi mata juga bisa mendengarkan dan semua anggota tubuhnya bisa mendengarkan. Nah, itu rakusnya atau sungguh-sungguhnya Imam Syafi'i di dalam masalah ilmu sampai seperti itu. Diulang-ulang pun tidak bosan beliau karena saking cintanya kepada ilmu sampai seluruh anggota tubuhnya ingin mendengarkan ilmu tersebut meskipun sudah diulang-ulang.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah amal-amal yang perlu kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini sebagai wazifah. Saya ulangi ya, yang pertama adalah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu pekan. Ini kalau mampu, sebagaimana adatnya mayoritas salaf. Yang kedua, salat sunnah duha 12 rakaat. Yang ketiga, salat 4 rakaat sebelum zuhur yang tanpa salam di tengahnya. Yang keempat, salat sunnah 4 rakaat setelah zuhur. Yang kelima, salat sunnah 4 rakaat sebelum asar dengan 2 tasyahud. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li walakum walhamdulillahi rabbil alamin.